tua di situ. Lalu saat aku TK aku pindah masih di Lampung, cuma di kawasan yang lebih kota lagi, itu namanya Bina Bumi. Kampung Bina Bumi, aku sekolah di situ dari TK sampai kelas 5 SD. Dan di situ waktu orang tua aku udah cerai. Lalu aku pindah lagi ke Sidang Siderahayu lagi, tempat nenek aku. Aku dijaga sama nenek aku sama om aku. Itu dari 1 tahun sama mereka. Aku kelas 6 di SD Gedung Ngaji, SD 01 Gedung Ngaji gitu. Nah, terus setelah itu aku dipanggil sama ayah aku untuk pulang lagi ke Bina Bumi untuk pindah ke sini. Gitu. Terus habis pindah ke sini, sekarang berteman, pasti banyak teman. Boleh nggak diceritain siapa aja temennya? Mungkin yang paling deket banget itu yang namanya Naftar. Cuman dia sebenarnya bukan anak panti sini. Dia itu kayak temennya opah, yang anak temennya opah yang sering main kesini tadinya. Terus kayak nginep tiap kali libur tuh dia nginep. Cuman kebetulan aja minggu-minggu ini dia nggak kesini karena dia kelas 9 buat ujian. Sering main kesini ya. Oke. Kenapa senang main sama Naftar? Karena dia itu asik, kayak baik, kayak mau terbuka, aku mau terbuka sama dia mau terbuka sama aku. Oke. Kalau berteman sama Naftar, apa hal yang paling Hana senang? Mungkin kayak ngobrol-ngobrol tentang mungkin kedepannya gimana, atau ngobrolin tentang masa lalu, atau tentang kadang kita suka ngobrolin orang yang dia suka. Oke, tadi bilang kalau misalnya ngobrolin masa depan, kira-kira emang masa depannya Hana mau jadi apa sih, atau Hana kepikiran mau apa sih? Jujur dulunya aku tuh ingin jadi pramugari, cuman aku langsung gak mau karena itu cita-cita bukan dari aku sih sebenarnya, dari mama. Cuman setelah itu aku gak mau jadi pramugari lagi. Sebenarnya aku mau jadi penulis, cuma karena aku punya hobi gitu kan, kayak bikin buat cerita gitu, kayak nulis cerita. Cuman aku pikir-pikir lagi, hobi itu yaudah aku jadiin hobi gitu, gak mau kejadiin suatu pekerjaan gitu kan. Jadi mungkin aku cuma mau jadi pengusaha, kerja entah apa. Masih bingung ya. Nanti kalau kan ini udah kelas 8, berarti setahun lagi udah lulus, terus pengen jadi pengusaha. Kira-kira apa sih yang membuat Hana tuh semangat buat belajar? Mungkin dorongan dari kayak orang-orang terdekat gitu, kayak buat aku belajar gitu, kayak dari diri sendiri juga sih gitu, kayak ayo gitu belajar gitu, kayak masa depan tuh ada gitu buat aku gitu, walaupun aku tinggal di kampung. Kalau berarti kan masa depan ada menurut Hana, terus masa depan yang Hana pinginin kan menjadi pengusaha. Hana itu pingin dari hati Hana sendiri, atau kira-kira ada dorongan apa yang membuat Hana pingin jadi pengusaha? Kayak Pingin kaya kah? Pingin menyenangkan siapa? mungkin kalau jadi pengusaha itu apa ya, aku sering lihat-lihat gitu kayak pengusaha gitu yang dari media sosial, dengan mereka menempuh dari apa ya, usaha yang kecil, kayak jual-jualan yang kecil, usaha-usaha yang kecil, dari sampai usaha dia besar terus dia bisa nikmatin. Itu kayak seneng aja ngeliatnya gitu loh, kayak ada proses tersendiri gitu dalam hidupnya dia, terus yang bisa buat dia tuh jadi punya itu semua gitu. Jadi kayak pingin aja gitu, kayak gitu. Pingin aja ya. Ampun Hana.
kalau Kak Tias mau tanya, boleh tanya ya, kalau Kak Tias boleh tanya, karena tadi pengen jadi pengusaha, pengen jadi orang yang berhasil ya, itu ada nggak itu tuh untuk aku pengen nyenengin siapa, mama atau papa atau kakak, ada nggak pikiran? Ada sih namanya kayak ayah, kakak gitu. Terus kayak bisa bantuin adik sekolah biar adik tuh bisa menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi nanti ke depannya. Adik berarti tinggal Ada adik di sini? ada ya. Tadi yang pakai baju hijau panjang namanya Reta hijau berambut panjang, kayaknya kalau nggak salah tadi. oh iya, cewek cowok? Cewek. Yang celana pendek segini, bukan ya? Kayaknya bukan celana pendek. Bukan ya? Yang tadi dia bilang dia kelas 3. Oh iya, sebelahnya siapa? Yang dekat kipas. Oh iya. Berarti kamu berdua sama adik kamu? Iya. Berarti kakak sama ayah. Iya. Apa perasaan kamu tahu kamu kesini sama adik kamu? Awal perasaan tuh khawatir gitu karena si Reta masih kecil kan. Terus kayak masa sih aku aja jauh dari orang tua baru kelas 6 gitu. Dia masa dari kelas waktu itu kelas mau masuk kelas satu ya? Kelas 2. Oh, mau masuk kelas 2. Masuk kelas 2 itu udah jauh dari orang tua, terus aku mikir gitu kan, ternyata kuat gak ya gitu, apalagi sini hidup bareng-bareng, kayak mungkin namanya juga anak kecil gitu, pasti banyak berantemnya gitu. Ada sedihnya nggak? Kenapa kalau Katya sulit? Karena ada aku tuh dari kecil nggak ada sedikit pun kasih sayang dari mama gitu kan. Dia selalu sama nenek di bayi, terus waktu udah agak besar malah mama tuh ninggalin gitu kan. Terus ya sedih aja gitu. Kalau mungkin buat aku sendiri aku nggak apa-apa gitu, cuman buat adik aku mungkin kedepannya dia tuh bakal berat buat dia gitu kan. It's okay. Berat menurut kamu itu seberat apa sih? Apa ya? Berat yang menurut aku berat itu dimana aku tuh apa ya? Dimana aku tuh nggak bisa buat orang yang aku sayang itu bahagia gitu. Sih yang bikin aku berat banget. Berarti kamu punya harapan untuk ketemu mama? Belum pernah. Setelah iya saya ya, berarti ketemu mama belum. Setelah kemarin setelah terakhir kelas 5 SD belum ketemu lagi karena nggak tahu mama di mana. Oke. Kalau Kak Tias boleh tahu, karena nanti ini Kak Tias harus melampirkan data orang tua. Kak Tias boleh tahu nggak ayah kamu namanya siapa? Nama Kak Yono Subagio. Oh, Yono Subagio. Oke. Nanti Kak Tias masukin ya, karena memang harus ada nama dari orang tua. Terus kalau tadi Hana udah bilang berat, terus habis itu Hana merasa apa ya, berat ya dalam hatinya. Hana melampiaskannya dengan cara apa? Melampiaskan dalam artian mengeluarkan emosi Hana dengan cara apa? Kalau mungkin kalau waktu itu dari aku yang dulu gitu, aku tuh suka melampiasin dengan cara mungkin kadang suka nangis, cuman dari sini aku belajar gitu kan, kayak
aku sedih tuh di sini tuh suka ada buku-buku gitu, kayak ya udahlah aku baca aja gitu, kayak dengan baca cerita itu menurut aku tuh ngilangin masalah aku sebelumnya gitu lah, bikin setidaknya tuh pikiran aku istirahat kayak untuk lupain masalah itu sebentar gitu. Oke. Masalah terberat yang pernah Hana alami apa? Menurut aku sih belum ada masalah yang berat sih Belum sebenarnya. ada ya. Semuanya masih bisa Hana atasi gitu ya. Yang menurut Hana sampai sekarang aku paling lama mengatasinya itu apa? Mungkin jadi tuh rasa kecewa sama mama, rasa gagal jadi adik juga jadi anak jadi kakak gitu, selalu merasa bersalah gitu kan, tapi Aku bisa Hana itu berat. Kira-kira ada nggak Hana yang kekecewaan apa yang mendalam banget, kekecewaan apa yang membuat Hana sampai ingin ini tuh berat banget sih buat aku? rasa kecewa, aku dulu punya sakit waktu bayi dan aku diceritain sama keluarga aku, dan mama papa aku sendiri tuh nggak mau cerita ke aku. Saudara aku bilang aku sempat aku waktu kecil tuh aku diceritain aku sempat mau dibuang sama mereka, kalau enggak aku mau dikasih ke orang lain karena dulu tuh semua badan aku tuh luka-luka dan nggak bisa sembuh itu waktu itu, dan mereka di situ nggak bisa ngobatinnya juga karena nggak ada dokter yang bisa ngobatin gitu kan. Dan dengan kayak sejauh itu sampai dewasa pun aku tuh lebih diperlakuin beda gitu, entah itu menurut aku atau memang sebenarnya kayak gitu. Aku rasa sebenarnya aku nggak apa gitu, cuman cukup berat gitu dari aku sendiri, diperlakuin beda dari adik sama kakak aku. Aku wajarin gitu kan dari kakak aku itu punya gangguan mental gitu, dia ada sedikit gangguan kejiwaan, dan ada aku juga masih kecil gitu kan, jadi kayak mereka selalu bilang cuman aku yang bisa diandelin gitu kan. Jadi mereka selalu misalnya dari papa dia selalu yang selalu keras ke aku, kalau dari mama dia selalu yang aku tuh harus benar-benar belajar gitu. Jadi mungkin ada rasa kecewa gitu kan. Memori apa yang paling teringat kalau lagi sama mama? Ada nggak memori yang teringat dari mama sama papa? Mungkin saat tidur bareng gitu, tidur bareng sama adik sama kakak, mama, papa, udah sih itu aja sebenarnya. Oke, dari situ itu hal yang salah satu yang dirindukan sama Hana apa? Ingin bareng-bareng lagi sih. Yang bareng-bareng. Kalau ada kesempatan apa yang Hana ingin? Mungkin kalau papa mama nggak bisa itu lagi, setidaknya sekali aja gitu kita kumpul, terus nggak apa gitu nanti mereka nggak ketemu lagi gitu. Itu aja sih Harapan Hana itu. Harapan Hana untuk kedepannya, untuk Hana sendiri apa? harapan buat aku sendiri, aku bisa lebih dewasa lagi gitu kan, bisa dewasa untuk ngadepin semua hal